Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Larissa Jayadi Putri dengan NIM 025. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Influencer Tasya Farasya dalam mempromosikan produk skincare melalui sosial media. Yang pertama ada latar belakang. Di sini, pada era saat ini, teknologi semakin lama semakin berkembang dan tentunya saja semakin canggih. Nah, kita sebagai generasi muda khususnya perempuan tentu saja tidak mau tertinggal. Apa aja sih skincare yang marak di kalangan remaja saat ini? Nah, sebelum kita memutuskan untuk membeli produk skincare tersebut atau kosmetik tersebut, tentunya kita perlu research fungsi, manfaat, dan kegunaan dari produk tersebut. Tentunya kita tidak sembarang research ya. Tentunya kita mencari sumber-sumber seperti influencer terkenal atau beauty vlogger yang memang pekerjaannya yaitu mereview suatu produk, baik itu skincare maupun make up. Nah, dari hasil review oleh influencer tersebut, di sini kita bisa memutuskan untuk jadi membeli produk tersebut atau tidak. Nah, di sini tujuan dari penelitian saya yaitu membahas seberapa besar pengaruh Tasya Farasya dalam mempromosikan produk skincare melalui sosial media. Setelah penjelasan dari latar belakang tersebut, muncullah beberapa rumusan masalah. Yang pertama, yaitu apakah kejujuran dan kepercayaan dari influencer Tasya Farasya dapat mempengaruhi pembelian suatu produk. Kemudian yang kedua, yaitu apakah keahlian dari seorang influencer Tasya Farasya dapat mempengaruhi pembelian suatu produk. Dan yang ketiga, yaitu apakah daya tarik dari seorang influencer Tasya Farasya dapat mempengaruhi suatu pembelian produk. Kemudian ada tujuan penelitian. Jika dilihat dari rumusan masalah tadi, tentu saja tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh dari kejujuran dan kepercayaan, keahlian dan daya tarik dari seorang Tasya Farasya dapat mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu tentu saja untuk mengembangkan keilmuan manajemen khususnya pada bidang manajemen pemasaran dengan menggunakan influencer atau beauty vlogger dari Tasya Farasya. Kemudian di sini juga terdapat beberapa batasan istilah. Yang pertama yaitu tentu saja Tasya Farasya, dan kemudian ada produk skincare, dan yang ketiga ada media sosial seperti YouTube, TikTok maupun Instagram. Kemudian yang keempat ada kejujuran dan kepercayaan, keahlian dan daya tarik, dan yang terakhir adalah keputusan pembelian. Lalu di sini saya memiliki beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama adalah pengaruh influencer marketing terhadap keputusan pembelian dengan tanda kutip pada studi pada Zata Hijab Garut yang dilakukan oleh Arti Sukma Lengkawati dan Tariskistan Saputra pada tahun 2021. Lalu yang kedua ada pengaruh endorsement influencer Instagram terhadap keputusan pembelian pada generasi Z yang dilakukan oleh Avandi, Jimmy Prawira Samudra, Shirley, Feren, Wisli Liang pada tahun 2021. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengaruh sosial media influencer, brand awareness, dan brand image terhadap keputusan pembelian MS Glow yang dilakukan oleh Wisnu Mahendra dan Muhammad Lutfi pada tahun 2022. Kemudian ada jenis penelitian. Di sini
Saya sebagai peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena saya berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Di sini saya sebagai peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan penelitian saya memenuhi karakteristik terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui observasi, analisis, dan kajian terhadap apa yang dilakukan oleh informan. Dan selanjutnya yaitu ada sumber data dan data penelitian. Nah, di sini saya sebagai peneliti menggunakan data primer karena data primer merupakan data yang asli dari sumber pertama, yaitu sumber saya adalah Tasya Farasya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Sini saya sebagai peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi secara tidak langsung dikarenakan posisi saya dan posisi seorang informan atau posisi informan yang sedang saya teliti sangatlah jauh, itu berbeda kota. Dan yang terakhir yaitu adalah teknik analisis data. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data dan teknik penyajian data. Dikarenakan saya harus mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian disajikan dalam bentuk teks seuraian yang mudah dipahami oleh pembaca. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari hasil proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.